Smart People, Quarter News edisi Senin 30 November 2020 kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda bersama saya Monica Asya dengan beragam informasi ekonomi dan bisnis. Siaran ini kami tayangkan secara live di Instagram dan Facebook fanpage First State Futures di First State Futures Official. Berikut Quarter News selengkapnya. Ada beberapa peristiwa penting yang selama seminggu terakhir ini menjadi fokus utama dunia. Yang pertama, ada proses transisi dari Presiden Trump ke Presiden terpilih Joe Biden. Kemudian pengiriman pesawat tempur dan pesawat pengebom oleh Presiden Trump ke Timur Tengah dan diikuti dengan rilis vaksin COVID-19 oleh perusahaan-perusahaan farmasi besar di dunia. Peristiwa-peristiwa di atas menjadi katalis penggerak pasar global, baik bursa saham global maupun pasar komoditas. Untuk mengulas lebih detail mengenai hal tersebut, kita akan tersambung dengan analis PT First State Futures, Bapak Andre Surya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Pak Andre. Halo. Ya, terima kasih sudah bergabung di Quarter News edisi kali ini. Ya. Kita langsung beralih ke pertanyaan yang pertama ya Pak Andre. Adanya proses transisi dari Presiden Trump ke Presiden terpilih Joe Biden cukup menyita perhatian investor dan pelaku pasar. Bagaimana Bapak Andre melihat hal tersebut? Oke, respon positif dari investor ya Pak Monica. Jadi dari respon positif dari investor dan pelaku pasar itu sudah terlihat sejak eleksinya Presiden 3 November lalu. Jadi di mana Joe Biden dinyatakan sebagai pemenang sementara. Walaupun awal-awal kemenangan ini belum diakui oleh Trump. Begitu juga Joe Biden diumumkan secara resmi oleh lembaga pemilu Amerika sebagai pemenang pemilu, maka proses transisi pemerintahan mulai dijalankan. Nah, saat ini Presiden terpilih Joe Biden sedang menyusun kabinet dan bursa nama-nama kandidat itu dari beberapa kabinet sudah mulai dibicarakan oleh investor dan pelaku pasar. Jadi salah satunya itu Janet Yellen, mantan chairman-nya dari The Fed, dan juga Barack Obama, salah satu presiden Amerika ke-44. Nah, ini menjadikan katalis positif pergerakan pasar global. Investor percaya dengan susunan kabinet seperti itu karena bisa menciptakan stabilitas ekonomi dan politiknya Amerika, sehingga recovery-nya dari ekonomi Amerika bisa berjalan lebih cepat dan lebih baik. Begitu, Mbak Monica. Baik, kita beralih ke pasar saham, Bapak. Ya, bagaimana pergerakan pasar saham sepekan lalu, Pak? Sepekan lalu, pasar saham ya, Monica. Pasar saham luar biasa memang kemarin. Jadi minggu lalu indeks saham dari Amerika itu mencatat level tertinggi 30.034 break high. Kenaikan ini itu ada beberapa dampak positif ya, dari salah satunya transisi pemerintahan Presiden Amerika. Kemudian berita mengenai vaksin COVID-19 yang beserta harganya dirilis oleh beberapa perusahaan besar. Seperti contohnya perusahaan farmasi besar itu, contohnya Pfizer itu merilis harga 18 US dollar. Terus AstraZeneca dia memberikan harga 13 US dollar, serta Rusia itu memberikan harga 10 dolar US. Demikian Mbak Monica. Ya, baik. Selanjutnya menuju ke pasar komoditas, Bapak. Bagaimana pergerakan pasar komoditas di minggu lalu? Oke, dari pasar komoditas itu ada mengalami beberapa penurunan harga selama sepekan lalu. CPO mengalami penurunan harga itu sekitar minus 3,5%. Harga CPO itu masih dalam tren koreksi. Namun harga kontrak dari futures dari CPO masih tetap berada di rentang tertingginya. Biasanya ketika harga minyak mentah naik, itu harga CPO akan ikut terdongkrak. Namun kali ini justru berbeda sedikit ya. Meskipun harga minyak terus naik, harga CPO terkoreksi dalam 2 pekan terakhir ini. Alasannya sih harga CPO sudah melesat terlebih dahulu ketika harga minyak sedang terkoreksi. Selain
Selain itu faktor harga yang sudah melambung di level 3.400 ya, harga tertinggi sejak 8 tahun terakhir, itu diperkirakan CPO masih akan bertahan di level 3.200. Kemungkinan tidak akan koreksi lebih dalam lagi karena ancaman badai La Nina yang bisa mengganggu panen kelapa sawitnya dari produksi CPO kemarin. Alasan kedua dari harga CPO, karena kan penurunan permintaan bahan bakar Indonesia dan premi minyak sawit yang sangat tinggi dibanding minyak gas dapat mengakibatkan ditundanya program biodiesel B40 ya. Alasan lainnya adalah harga CPO terus naik beberapa waktu lalu jauh melampaui kenaikan harga minyak dan gas. Hal ini membuat pengguna dari CPO untuk biodiesel menjadi tidak ekonomis. Akhir permintaan CPO untuk sektor bahan bakar juga menurun dan ini menjadi salah satu penghambat untuk kenaikan. Baik, Pak Andre, adanya berita tentang ketegangan yang kian bertambah antara Amerika dan Iran karena adanya pengiriman pesawat tempur dan pengebom dari Amerika ke kawasan Timur Tengah. Ini cukup menyita perhatian pasar global, Pak. Apakah hal tersebut bisa mempengaruhi penguatan harga minyak mentah dunia? Ya, menurut saya dengan kejadian demikian itu dapat mempengaruhi kenaikan pasar minyak dunia ya, karena kan dengan kondisi perang otomatis menghambat supply dari permintaan minyak mentah. Jadi kemungkinan untuk kembali naiknya minyak dengan situasi perang tersebut akan dapat mendongkrak harga minyak. Baik, lalu kita beralih ke aset safe haven, Pak Andre. Bagaimana prospek emas untuk minggu ini, Pak? Perkiraan dari prospek emas sih, melihat dari situasi yang ada saat ini, emas cukup terkoreksi cukup dalam hingga kemarin tembus di bawah 1.800 dan ini sebenarnya menjadikan salah satu momentum untuk pembelian. Jadi dengan harga yang cukup kompetitif, emas masih merupakan safe haven dengan situasi yang kemarin untuk masalah Timur Tengah itu, emas juga masih menjadi safe haven untuk buying position. Baik, untuk pertanyaan terakhir Pak Andre, apa saham dan komoditas yang direkomendasikan bagi para investor dan pelaku pasar untuk minggu ini? Untuk minggu ini dari beberapa pasar dari safe haven, saya tetap akan memilih pasar emas dunia yang berkoreksi hingga saat ini sekian persen ya, itu merupakan jadi titik poinnya. Untuk dari pasar saham saya cenderung ke teknologi, jadi masih ada Apple, masih ada Intel, masih ada beberapa saham teknologi yang mereka akan tetap memberikan informasi lebih mengenai teknologi saat ini yang berhubungan dengan pasar dunia. Baik, terima kasih Bapak Andre untuk analisa di minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, sama-sama. Demikian tadi perbincangan kami dengan analis PT Verset Futures Bapak Andre Surya. Smart People, selanjutnya kita beralih ke informasi kalender ekonomi yang akan hadir di minggu ini. Senin 30 November 2020 akan ada OPEC meeting. Kemudian di hari Selasa 1 Desember 2020 untuk mata uang Australian dollar terdapat case rate, dilanjutkan dengan RBA rate statement dan OPEC GMCC meeting. Sedangkan untuk mata uang US dollar terdapat ISM Manufacturing PMI. Sementara di hari Rabu 2 Desember 2020 akan ada GDP quarter to quarter, dan di hari Jumat 4 Desember 2020 untuk mata uang dolar Kanada akan ada employment change, unemployment rate,
Sedangkan untuk mata uang US dollar terdapat average hourly earning minute to minute, non-farm employment change, dan unemployment rate. Demikian tadi Quarter News untuk hari ini. Jangan lewatkan Quarter News yang hadir setiap Senin jam 10 pagi hanya di live Instagram dan Facebook fanpage Persed Futures Official. Siaran ini akan kami tayangkan kembali melalui channel YouTube Persed Futures. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Akhir kata, saya Monica Asha beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.